Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama kami Ratri Julianto, NIM 211017555. Saya akan mempresentasikan perdagangan internasional, mata kuliah pengantar ekonomi, dosen Ibu Rikola Dwi Rawa SEMM. Pertama, kita harus mengenal pengertian dari perdagangan internasional. Apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Dalam siklus yang terjadi pada perdagangan secara internasional ini, tentunya melibatkan pemilik barang atau jasa yang akan menawarkan produknya dan pembeli. Namun, transaksi yang dilakukan tentu berdasarkan prosedur yang berlaku secara internasional, misalnya saja ekspor. Ekspektasi yang dilakukan dengan mendirikan pabrik di luar negaranya. Untuk kedua, faktor pendorong perdagangan internasional, yaitu pertama adanya sumber daya alam. Sumber daya alam yang melimpah merupakan bekal produksi dan terjadinya hasil suatu produksi, yang kemudian memicu perdagangan antar negara, sehingga sumber daya alam ini sangat berpengaruh pada terciptanya suatu produk baru. Kedua, perbedaan faktor produksi. Perbedaan dari faktor produksi yaitu berhubungan dengan hasil dan efektivitas waktu. Tiga, adanya kebutuhan dalam negeri. Kebutuhan akan suatu barang atau jasa yang tidak ada di negaranya atau dipengaruhi faktor produksi yang ada. Keempat, siklus ekonomi dan perluasan jaringan. Dengan adanya perdagangan secara internasional, tentunya terjadi siklus ekonomi, yaitu adanya penjual dan pembeli. Kemudian kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dari perdagangan yang dilakukan. Kemudian selanjutnya, ingin saling bekerja sama. Hal lain yang dipicu dari keinginan antar negara untuk saling bekerja sama. Kerjasama ini pula dilakukan guna mensejahterakan masyarakat secara umum dan negara pada khususnya. Kemudian tiga, manfaat perdagangan internasional. Apa itu manfaatnya? Pertama, terjadi hubungan bilateral dan multilateral. Kedua, saling bantu secara cepat. Tiga, meningkatkan kesejahteraan negara. Empat, keuntungan internasional dan eksternal. Kelima, memperluas kesempatan kerja. Kemudian penghambat perdagangan internasional apa saja? Pertama, tidak amannya suatu negara. Kedua, kebijakan ekonomi internasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Tidak stabilnya kurs mata uang asing. Pembayaran antar negara sulit dan besar risikonya. Adanya kebijakan impor dari suatu negara. Kualitas sumber daya yang rendah. Perbedaan mata uang antar negara. State trading operation. Terjadinya perang. Peraturan anti-dumping, dan organisasi ekonomi regional. Kelima, teori yang mendasari adanya perdagangan internasional. Pertama, teori keunggulan mutlak. Pada teori keunggulan mutlak, dijelaskan bahwa perdagangan secara internasional akan memberikan keuntungan pada suatu negara, dengan syarat negara yang melakukan produksi menetapkan harga lebih rendah dan dibandingkan dengan harga yang telah ditetapkan oleh negara lain. Kedua, teori keunggulan komparatif. Adanya teori keunggulan komparatif yaitu suatu negara tidak mempunyai keunggulan secara mutlak pada produksi barang. Pada suatu negara bisa melakukan perdagangan secara internasional yaitu memilih barang yang paling efektif dan efisien untuk proses produksi. Kemudian konsep kebijakan perdagangan internasional dan dampaknya. Perdagangan bebas. Kebijakan perdagangan yang menginginkan kebebasan dalam perdagangan sehingga tidak ada rintangan yang menghalangi arus produk dari dan ke luar negeri. Dampak positifnya mendorong pengusaha untuk lebih maju. Kedua, memperluas penciptaan kesempatan kerja. Ketiga, meningkatkan kegiatan ekonomi. Empat, meningkatkan devisa negara. Lima, dapat membuka peluang baru. Dampak negatifnya apa? Satu, persaingan yang tidak seimbang antar negara maju dan negara berkembang. Kedua, akibat persaingan yang tidak seimbang, negara berkembang semakin ketinggalan dan tergantung kepada negara-negara maju. Tiga, masuknya teknologi canggih yang kebetulan belum dibutuhkan negara berkembang. Kemudian, tarif.
penetapan pajak impor dengan persentase tertentu dari harga barang yang diimpor. Dampaknya harga barang impor menjadi mahal, meredistribusi pendapatan dari konsumen domestik ke produsen domestik, meredistribusikan pendapatan dari sektor home yang sumber daya menimpa ke sektor lain yang sumber dayanya kurang kompetitif. 4. Penyebab konsumen mengkonsumsi barang terlalu sedikit. Kemudian kuota. Kebijakan pemerintah untuk membatasi barang-barang yang masuk dari luar negeri. Dampaknya harga barang akan naik, produksi dalam negeri meningkat, jumlah barang di pasar menurun, impor barang turun. Kemudian larangan ekspor, larangan impor, subsidi, sebuah bantuan pemerintah yang digunakan untuk meringankan beban masyarakat. Kemudian premi, kemudian dumping. Alat perdagangan internasional beserta kelebihan dan kekurangannya. Pembayaran ya, alat pembayaran tunai, yaitu pembayaran di muka yang dilakukan dengan menggunakan uang atau cek. Kemudian transfer telegrafis, yaitu cara pembayaran yang dilakukan bank atas perintah nasabah dengan mengirimkan telegram atau telepon kepada bank di luar negeri agar membayarkan sejumlah uang kepada orang atau badan yang berhak menerimanya. Kemudian wesel. Apa itu wesel? Wesel adalah cara pembayaran dengan menggunakan wesel umum dalam perdagangan wesel adalah surat yang ditulis penjual eksportir yang berisi perintah kepada pembeli untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Kemudian letter of credit. Apa itu letter of credit? Letter of credit adalah surat pernyataan tertulis yang dibuat bank atas permohonan nasabah atau importir untuk menyediakan sejumlah uang sebagai pembayaran kepada eksportir. Kemudian private competition adalah cara pembayaran yang dilakukan importir dan eksportir dengan cara menukarkan utang piutang. Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan yaitu perdagangan internasional yang menciptakan kesejahteraan serta keuntungan bagi banyak negara yang melakukannya. Perdagangan ini juga menciptakan siklus ekonomi serta perluasan jaringan ke seluruh negara di dunia yang secara berkelanjutan juga jalan untuk menyediakan lapangan pekerjaan dan juga mempererat kerjasama suatu negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan mengenai perdagangan internasional.